Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di sana. Kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih kita membangun personal branding. Sebagai remaja, membangun personal branding itu nggak sekedar jadi artis, orang terkenal, selebritas, semacamnya. Tapi kita juga membangun bagaimana impresi kesan orang lain terhadap diri kita sendiri. Bukan hanya dari penampilan kita, tapi juga dari apa yang mereka lihat ke diri kita sendiri. Itu kesan. Dan itu semua bisa dibangun. Kalau misalkan kita nggak ngebangun itu semua, orang jadi bisa memberikan kesan terhadap kita secara asal-asalan, semau-mau pikiran mereka. Dan itu membuat kita bisa jadi diremehkan orang loh. Kita nggak boleh judge book by its cover, tapi orang lain tetap menjudge kita dari penampilan kita sendiri. Karena kenyataannya penampilan itu mencerminkan isi dari apa yang kita tunjukkan, mencerminkan karakter diri kita sendiri. Peringatan untuk orang yang merasa rendah diri atau insecure. Orang yang insecure ini, mereka dalam level merasa kalau mereka tuh rendah banget. Mereka yang paling di bawah di antara semuanya, di antara lingkungannya, di antara teman-teman sekelasnya. Padahal dia tuh gak serendah yang dia pikirin. Tapi kalau misalkan sama orang lain, of course kita harus menghormati orang lain tersebut. Intinya, respect dulu ke diri sendiri dengan tidak merasa serendah itu. Lalu baru kita berpikir untuk menghormati orang lain. Makanya kenapa personal branding itu bisa dibangun oleh kita. Personal branding ini membuat kita jadi punya nama dan dikenal orang lain. Atau bahasa kerennya networking, yang bisa kita manfaatkan untuk relasi. Nah, yang paling besar benefitnya ini personal branding memonitoring kita untuk terus melakukan kebiasaan baik. Contohnya, saya membangun kesan terhadap orang lain bahwa saya itu aktivis lingkungan. Saya jadi setiap kali mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, saya cantumkan, lalu itu membuat saya ingin mencantumkan terus dan terus membangun bahwa saya tuh memang aktivis lingkungan. Itu dari keinginan saya, bukan hanya dari video-video, tetapi kita juga bisa membangun personal branding dengan cara lain. Kalau aku menulis 2 tulisan setiap bulan di Medium. Itu contoh dari tulisan. Di yang lain, kita bisa membangun kesan diri kita lewat keluarga kita sendiri. Kita anak yang seperti apa? Kalau aku tuh sosok yang seperti apa di mata keluarga sendiri. Di kelas sendiri pun aku membangun kesan ke teman-teman saya, ke guru-guru bahwa saya tuh sangat menyukai matematika. Orang itu menghargai hubungan sosial. Dan ini tuh bisa diubah menjadi motivasi yang mendorong kita sendiri untuk terus berubah. Makanya personal branding itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih konsisten. Sebagai pelajar, personal branding buat diri kita sendiri itu bisa kita pilih dari jurusan atau karir yang ingin kita tuju. Jadinya kita punya target bayangan kita akan jadi orang yang seperti apa di masa depan lewat personal branding yang mau kita bangun ini. Kita mau jadi orang yang seperti A, B, C, terus sampai atas. Kita membangun lewat bayangan dari diri kita sendiri dan untuk membantu kita juga untuk berusaha mencapainya. Caranya adalah dengan personal branding. Terakhir, the choice. Apakah kamu akan melihat orang yang lebih keren dari kita, membandingkan diri sendiri dengan orang yang lebih hebat tersebut dan membuat kita jatuh, atau tanya ke diri sendiri, bagaimana caranya aku jadi lebih baik? Kita capai itu dengan personal brand. Jadi, take action.